Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasilatun Najah Al-Fafa dari Ilmu Quran Tafsir semester 6, Kampus Tai Al-Anwar Sarang Rembang, dalam mata kuliah kajian gender yang diampu oleh Ibu Fatonah Kadaud LC.MPhil. Baik, kita mulai. Saya akan menjelaskan mengenai studi gender. Jadi, gender itu sebenarnya tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, melainkan serapan dari bahasa Inggris. Jadi, gender sendiri merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dapat dinilai dari tingkah laku. Lebih sederhananya, gender itu dapat kita sebut sebagai konstruk budaya, atau biasa kita kenal dengan konstruk sosial. Maksudnya konstruk sosial itu apa sih? Jadi, konstruk sosial itu merupakan pikiran-pikiran yang dibangun oleh manusia. Contohnya saja, kita sering melihat fenomena bayi perempuan dan laki-laki, di mana bayi perempuan lebih condong menggunakan warna pink, sedangkan bayi laki-laki lebih condong menggunakan warna biru. Dalam hal ini terjadi proses pengkonstrukan sosial. Karena dalam hal pemilihan warna itu sebenarnya tidak ada pemisahan antara laki-laki harus memakai warna ini dan perempuan harus memakai warna pink. Jadi sebetulnya laki-laki itu boleh menggunakan warna pink, sedangkan bayi perempuan juga boleh menggunakan warna biru. Jadi tidak ada perbedaan di antara itu. Namun dalam hal ini konstruk sosial membangun pemikiran manusia dan dijadikan sebuah budaya oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang mempengaruhi konstruksi sosial itu yang pertama adalah nilai-nilai budaya, kemudian pola asuh. Pola asuh itu yang telah saya sebutkan tadi, contohnya bayi, kemudian sistem pendidikan, norma hukum, dan interpretasi agama. Hal-hal tersebut merupakan konstruk sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Hal-hal tersebut yang mempengaruhi gender. Lalu, konstruk sosial apa yang telah dibuat oleh masyarakat mengenai gender itu sendiri? Misalnya saja suku Sunda. Suku Sunda dikenal sebagai orang-orang yang halus, perkataannya yang lembut. Sedangkan orang Madura yang dikenal dengan orang-orangnya yang kasar, dengan bernada tinggi. Hal tersebut yang menjadi konstruk sosial dan menjadi budaya bahwa orang Sunda terkenal dengan orang yang halus dan orang Madura terkenal dengan orang yang kasar. Baik, selanjutnya mengenai seks. Seks merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang dibedakan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Berbeda dengan gender, seks ini memiliki sifat yang kodrati. Misalnya, laki-laki memiliki jakun, sedangkan perempuan tidak. Dalam hal ini, perempuan memiliki lebih banyak perbedaan dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki rahim, perempuan juga bisa hamil, sedangkan laki-laki tidak memiliki rahim dan tidak bisa hamil. Jadi, meskipun ada seorang laki-laki yang mengubah dirinya menjadi perempuan, tetap saja dia tidak bisa memiliki rahim dan dia tidak bisa hamil. Karena semua itu tidak dapat menghilangkan hal-hal kodrati yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Jadi, tetap saja walaupun dengan jalur operasi tidak akan mengubah laki-laki menjadi perempuan ataupun perempuan menjadi laki-laki. Kemudian poin selanjutnya mengenai ar-rijal dan az-zakar. Jadi ar-rijal dan az-zakar itu memiliki perbedaan yang signifikan. Ar-rijal menurut kriteria tertentu tidak hanya mengacu pada jenis kelamin, namun juga pada kualifikasi budaya tertentu, terutama pada sifat-sifat masculinity atau kejantanan. Dalam hal ini, orang-orang Arab menyebut perempuan yang tingkahnya seperti orang laki-laki dengan sebutan rojilah. Selanjutnya, kata ar-rijal ini hanya digunakan untuk the male human species. Seperti dalam contoh Quran surat Al-An'am ayat 9 yang bunyinya walau ja'alnahu malakal la ja'alnah, yang artinya, dan kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki. Kata rojula dalam ayat ini tidak menunjukkan pada jenis kelamin, tetapi lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau kejantanan. Karena keberadaan malaikat tidak pernah diisyaratkan dalam Al-Quran mengenai jenis kelaminnya.
Perbadanan kata rojula ini dalam bahasa Inggris juga berarti man. Sedangkan adzakar merupakan laki-laki yang lebih berkonotasi pada persoalan biologis atau seks. Oleh karena itu, kata adzakar juga digunakan oleh spesies lain selain manusia, misalkan pada spesies binatang. Jadi, adzakar ini tidak semuanya merujuk pada kata lelaki. Kata ini dalam Al-Quran menurut riwayat telah diulang 18 kali dan lebih berkonotasi pada persoalan biologis. Salah satu ayat yang mengartikan adzakar dengan lelaki adalah Quran Surat An-Nisa ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dalam Quran Surat An-Nisa tersebut menyebutkan adzikr dengan arti laki-laki. Selanjutnya Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dalam surat Quran Al-Hijr ini, kata adzikra dalam Quran Surat Al-Hijr ini, kata adzikra tidak bermakna laki-laki, melainkan lebih berkonotasi pada aspek biologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.